pinggir. Tidak ideal kalau untuk ruang apa tadinya Pak? Salam para pencari fakta, apa kabar Anda hari ini? Terima kasih selalu menyaksikan Fakta on the Move di channel YouTube kami. Kami masih dalam keprihatinan dengan bencana yang terjadi terus-menerus di sepanjang awal tahun 2021. Di bulan Februari ini, sorotan mata kami menuju kepada banjir yang terjadi di sepanjang Pantura, tepatnya utara, Subang, Indramayu, dan sekitarnya. Kami pun melihat bagaimana banjir yang sangat masif terjadi di Subang. Setelah tim fakta tiba di Desa Rancahilir, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, benar saja salah satu lumbung padi nasional yang selalu kita kenal di kota Subang itu sudah tertutup dengan banjir. Nah, seperti apa banjir di Desa Rancahilir tersebut? Ini dia. Ini saya berbicara dengan Pak siapa Pak? Pak Warsa. Pak Warsa sedang kasih makan ini ternak kambingnya. Ternak kambing Bu. Oke, Pak Warsa kita boleh ngobrol sebentar Pak Warsa? Iya. Nah ini Pak Warsa saya mau tanya, ini rumahnya Pak Warsa yang mana? Yang ini. Yang ini? Iya. Boleh kita lihat Pak, ini yang kena banjir Boleh, kemarin. boleh. Waduh Pak Warsa, ini rumah Pak Warsa, tinggal sama siapa saja Pak Warsa? Saya tinggal sama adik. Sama adek. Lumpur-lumpur kamar juga, itu lemari sudah. Tinggal satu. Jadi ini barang-barangnya hilang ke bawah, hanyut semua. Kita kesana Pak ya? Ini juga nggak ada yang tersisa ya Pak berarti ya? Semua. Waduh. Iya. Oh karena Bapak ini langsung di pinggir sawah. Pinggir sawah. Ini termasuk gentengnya Bapak? Iya, kan. Oh, kita geser ke sini Pak ya. Oke Pak, karena kita akan lebih ngobrol lebih panjang dan tetap harus jaga protokol kesehatan, nggak apa-apa ya Pak Warsa pakein dulu ya Pak ya. Kita mau ngobrol lebih panjang dengan Pak Warsa. Jadi setelah tadi kita diajak masuk dulu sama Pak Warsa ya Pak ya, Iya. Rumahnya hancur. Sebagian besar tadi kita sudah jalan masuk ya, melintas rumah Bapak. Ini ada 1, 2, 3, 4 ruangan, termasuk dengan halaman ya Pak. Ini sebenarnya 5 ruangan ya sama ini ya Pak ya. Iya, Tapi ini udah nggak ada lagi nih, yang tempat kita hadapkan ini sudah nggak ada ruangan lagi. nggak ada. Nah ini gentengnya sudah hanyut ke sini nih. Dan barang-barang juga nggak ada yang bersisa. Nggak ada yang selamatin, semuanya hilang. Ya trauma lah. Trauma Pak. Lihat rumah udah pada habis. Sudah berapa tahun Bapak tinggal di sini? Ya udah lama. Ada 10 tahun, Lebih 20 tahun. 20 tahun ada. Jadi ini rumah 20 tahun sudah sebenarnya sama Bapak ya. Iya, sama-sama. Jadi Pak Warsa kalau bisa kita lihat ini yang nggak ada ruangannya saat ini adalah ruang apa tadinya Pak? Iya, ruang dapur. Ruang dapur. Jadi tempat Bapak makan sama anak-anak juga. Masak, nyuci itu di sini. Tapi sekarang udah nggak ada ya Pak, ini ke bawah sama banjir ya Pak ya. Oke, tadi Bapak bilang bingung kalau minta tolong ke siapa karena semuanya juga kena bencana. Tapi kalau tadi saya tanya, kira-kira dari mulai makanan, sandang pangan papan, mana yang prioritas, yang mau pakaiannya dulu, bantuannya butuhnya, atau mungkin ini sekaligus secara bersamaan mau dibangun atau gimana? Ya, posisi sih tempat tinggal. Tempat tinggal. Iya, tempat berteduh sih. Tempat berteduh. Tempat tinggal, iya. Walaupun belum ada isinya Iya. karena ya hanyut semua. Tempat tinggal. Apalagi Pak mungkin? Soal bantuan pakaian kan ada itu dari yang masih. Yang penting adalah tempat Iya, tinggal. penting tempat tinggal. Karena untuk berteduh, Iya, Bapak. untuk berteduh. Nggak nyaman kan tempat tinggal, nggak layak lah. Iya. Oke. Untuk kalau membenahi sendiri gitu Pak ya misalnya, ada nggak Bapak dananya? Nggak ada sih. Betulin rumah nggak bisa, nggak mampu lah. Nggak mampu Nggak Bapak. mampu. Kalau saya rumah Pak Warsa nih bingung ya, mau dibersihin juga ini sebenarnya udah rubuh gitu.
Pondasinya juga nggak aman ya Pak. Kalau saya lihat ini retakannya kan juga sudah untuk dihuni juga kalau ada anak-anak nggak aman ya Pak. Gitu. Takut roboh. Takut roboh, oke. Banyak titik-titik dari tanggul yang berada di sepanjang persawahan pun rusak dan jebol. Nah ini adalah kondisi yang kita lihat sangat memprihatinkan yang ada di Subang. Permisi Pak. Ya Bu, Bapak ini di desa Rancahilir ya? Desa Rancahilir Bu. Bapak namanya dan siapa Pak? Nah, Mamat Rahmat Bu, Pak Mamat sebagai? sebagai kaur perencanaan. Oh, saya mau lihat Pak dampaknya di desa Rancahilir sendiri. Seperti apa, Pak? Boleh Bu, Bisa di... nanti ada beberapa tanggul rusak, juga rumah jebol. Oke. Nanti cuma akses jalan ke sananya susah, nanti kita pakai Oh mobil bisa pakai robek. ini, oke baik. Ya, Kita coba ikutin ya untuk melihat bagaimana dampak pasca banjir yang selama 3 hari itu merendam masif ya. Bukan hanya Subang saja tapi banyak, ada Indramayu, Purwakarta ya. Jarang ada usaha. Nah oke, kita duduk. Oke Pak, siap. Pak Muhammad, boleh ke sini kita lihat dulu. Ini apa ini sebenarnya, tanggul yang jebol ini sudah dibantu oleh warga atau sebenarnya ini yang memang rusak kemarin? sebenarnya ini tadinya bagus. Pemerintah desa juga sudah Bapak bisa membuat balik ke sini, ya. plat besi untuk beberapa titik. Ya. Dari dana desa kita anggarkan. Cuma karena memang tanggulnya mungkin sudah lama dan pondasinya juga sudah lama dan 10 tahunan ini mungkin sudah tua, jadi sudah perlu perbaikan lagi. Oke. Akhirnya tidak bisa menahan debit air. Pak Asep tadi ada pemikiran Masukan, juga ya. apa sebenarnya Iya. kan bantuan sudah datang sebenarnya dari Bupati dan juga Betul, Wakil Presiden. Ya, yang kami butuhkan bukan hanya sekedar mie instan dan bukan hanya sekedar sembako, tapi yang paling dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh warga Pantura, bagaimana solusi untuk penanganan banjir. Khususnya untuk sementara ini hanya ini Pak, tanggul yang jebol ini agar segera ditangani, karena bila ada banjir susulan, pasti semuanya sekecamatan Pemanukan akan kena dampaknya Pak. Oke. Ini yang buruk siapa? Ini yang BBS. BBBS. BBBS. Oke, sekarang kan sudah hancur nih. Jadi tadi Pak Asep takutnya kita kan belum selesai musim penghujan Betul, ya. betul. Itu Yang ditakutkan sekarang aja ini masih gerimis nih. Iya. Tidak kemungkinan akan turun hujan kembali dan akan berdampak banjir lagi. Peningkatan kapasitas air Cipunagara. Jika air Cipunagara sudah naik bahkan limpas ke sini akan sangat repot kembali. di Kali Cipunagara atau Sungai Cipunagara ini sebenarnya pernah seperti ini nggak sih meluapnya? Sering, bahkan kejadian sekarang rentannya sangat pendek. Dari dulu agak lama ya, sekarang banjir besar itu bahkan belum sampai setahun udah nyampe. Kenapa sih Pak Asep dan Pak Mamat mungkin bisa Ya intinya yang dilihat dari sana tuh ada apa? dari kita kan Dugaan sini ya, kan hilir, dugaan. dugaan di depan karena di hulunya itu di Tonggoh banyak pembangunan. Jadi yang harusnya jadi resapan air, hutan resapan air dijadikan pabrik-pabrik atau dijadikan pemukiman gitu. Pabrik pemukiman. Iya. Dan dampaknya yang paling signifikan adalah di warga Pantura karena di sini penampungan air terakhir. Dan mungkin untuk kedepannya saya sarankan lebih baik jangan pakai pondasi kayak gini, lebih baik pakai beton. Pakai cor. Kenapa dengan fondasi yang ada seperti ini? Karena ini rentan Bu. Jadi saat pengerjaan mungkin kurang semen atau gimana tidak stabil. Jadi semen kurang ya bangunan ya tidak kokoh lah, rapuh. Kalau kita lihat fondasinya kan ini sebenarnya ada semen, ada batu, ada, tapi ini tidak Ya. sebenarnya tidak ideal kalau untuk Untuk daerah rawan seperti kami. Ini semennya juga gini, rapuh. jadi tidak ideal Banyak untuk bangunan, tidak ideal. untuk fondasi dan Tidak ideal untuk untuk fondasi. tanggul. Tanggul. Kami harapkan nanti pembangunannya berbentuk ready mix cor. Oke, ada cornya. Ya, langsung tanpa batu. Jadi semua pakai ready mix, pakai besi gitu. Dan seperti apa suara dari warga yang menjadi korban banjir yang sangat masif terjadi di Kecamatan Pamanukan? Ini dia. Pak, boleh minta waktu sebentar, Pak? Saya ketemu Pak siapa, Pak? Pak Arba. Oke, Pak Arba. Ini bencana tapi saya ngerti mungkin susah Pak ya. Ini kita boleh pakai masker dulu Pak Arba mungkin. Ya, makasih. Iya, kita pakai dulu aja. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja Pak. Copot dulu ya. Iya. Diturun lagi Pak. Iya. Oke. Pak Arba tadi saya lihat sedang memindahkan batu-batu ini nih. Ya, batu dari sawah ke tanggul supaya dimanfaatin Bu. Batu dari. Sawah ke tanggul Oke. yang bekas air. Oke, Bapak boleh geser sini sebentar Pak. Kita geser dulu sini. Oke. Jadi ini Bapak memindahkan batu-batu. Batu-batu dari sawah ke
ke sini tanggul karena mau membuat apa? Tanggul darurat. Ya bikin tanggul darurat Bu sementara. Tapi kan ini panjang Pak, besar sekali. Ya daripada belum dikerjain Bu, mending kan udah ada batu-batu mah Bu. Oke, karena Pak Arba masih khawatir hujan turun terus debit airnya tinggi lagi gitu. Iya, saya mah yang paling dekatan rumahnya Bu itu. Bapak di mana? Oh, di sebelah sawah sini. Oke. Ini yang ada. Berarti waktu kejadian Bapak apa yang Bapak lihat tuh? Ya saya ngerjain Bu dari ngarungin tanah situ, Hah? ikut itu sama bambu-bambu Bu dipancir di pinggir pondasi. Ingat nggak itu jam berapa kejadiannya? Jam waktu jebolnya subuh, yang pertama itu, Aha. yang kedua ini jam 6. Iya. Ini jam 6. Ya, Oke, jadi Bapak pas lihat ini memang posisinya airnya sudah di atas tanggul. air sudah di atas tanggul. Terus kemudian Bapak di mana posisi? Ya benerin itu dulu Bu, ini mah dilepas, dari Iya. ikhtiar mah udah kurang bagaimana Bu, ikhtiar mah dari malam dari jam Iya. 1 sampai subuh. Iya. Nah, jadi ini dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga Bapak lihat tuh banjirnya seperti apa? Besar sekali Bu airnya, biasanya mah pas fondasi itu air pelan, sekarang mah air tuh sampai deras sekali Bu sekarang mah. Oke, itu dari sungai. Kali Cipunagara sama Cigadung. Ini kan infrastruktur yang rusak nih, Iya. yang mungkin jadi sangat berarti juga buat warga sebenarnya. Ya buat warga lagi, buat saya juga sangat berarti Bu. Saya mah hidupnya dari petani Bu, saya mah kuliah dari petani, mobil Bu saya mah. Jadi kalau nggak ada ini Jadi juga kalau susah. petani nggak panen, saya juga merasa kerugian gitu. Setelah banjir apa yang dirasakan Pak? Sulitnya mencari ya nafkah ya? Iya, Apa Pak yang dirasakan? ya mobil nggak jalan Bu, kan saya mah orang dagangan, orang jualan Bu, saya mah jual pasir, jual sirtu, saya mah Bu. Kan cari ke sana, apa pasir pada tutup di sananya. Datang ke sini jalan sampai rusak. Jadi belum ada pemasukan. Ada sih, ada cuma sedikit. Cukup untuk rumah Pak? Ya cukup, Kebutuhan. cukup dicukupin Bu. Anak-anak gimana Pak kebutuhannya? Ya udah saya mah kerjanya apa aja Bu. Kenapa Pak? Yang dipikirkan ini susah sekali, sudah pandemi tambah plus kemudian susah. Kasihan kan orang lain Bu. Tapi saya merasakan yang di bawah saya gitu Bu. Seperti apa sih Pak ceritanya? Ya kasihan lah pula. Kan Ada yang sampai kenapa begitu? orang Jakarta Selatan kan banyak orang yang nggak punya Bu. Jadi melihatnya kasihan lah Bu. Gitu. Ada yang benar-benar sampai kehilangan mata pencaharian, nggak ada. Ya banyak pula yang orang kerja ke sawah kan sama sekali kalau nggak ada jembatan mah Bu Iya. nggak bisa jalan. Jadi ini tuh ibaratnya tulang punggung juga ya. Punggung Bu. Demikian Fakta on the Move. Terima kasih selalu menyaksikan episode-episode kami. Jangan lupa terus subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan perkembangan terbaru dari episode Fakta on the Move berikutnya. Salam sehat, salam para pencari fakta.